dua-duanya ada, satu nggak ada, bola mata nggak ada, tapi dia ada kelopak mata. Perhatikan ya, kemudian kelopak matanya bisa membuka atau enggak. Ada yang di bangku sehat, tapi kelopak mata nggak bisa. Kalau dia mau lihat, mati gini dulu. Ya kelopak matanya jatuh, ditosis. Akan lihat, ditaruh, dia mau buka matanya enggak, lebar buka. Atau dia merem, nangis, tapi nggak mau buka mata. Suaranya ada. Tangisannya merintih, atau melengking, atau tangisan biasa. Tangisan merintih ada masalah di pernafasan. Ya. Nah itu masalah. Itu Cushing syndrome, masalah pernapasan, masalah pencernaan. Tangisan merintih, kesakitan. Ya. Kemudian tangisan ya kencang, keras, itu tangisan kesel, marah, dia dibawa ke rumah sakit. Ini pahami tangisan anak. Ya, hati-hati, gitu ya. Dan kita lihat, kita mau pegang anak ya, kita boleh lihat warna kulit terlihat, warna kulit wajah, tangan, telapak tangan, kaki. Bisa jadi wajah pucat, kakinya enggak, atau wajah merah, tangannya enggak. Itu berbeda pada anak. Wajahnya warna apa? Kulitnya pucat, kuning, merah, ya, atau biru. Mungkin bekas tamparan ya ada, atau bekas jatuh ada, lubang. Kulit di tangan dan kaki. Kan dia datang ketukan oleh selimut. Kita lihat kulitnya. Lihat. Jadi kita lihat, kemudian gerakannya kuat nggak? Gerakannya bisa nggak? Orang tua pegang begini, dia kuat nggak? Aman. Oh ya, lihat lepas semua organ-organnya, aman. Lalu kita dekati sama si anak. Tanyakan dia, anaknya suka dipanggil apa? Panggilan sayangnya apa sih di rumah, atau panggilan hariannya? Kan ada anak namanya Ade, tapi suka dipanggilnya AA, ya kan? Siapa lagi ada anaknya namanya siapa ya di rumah? Itu Rara, panggilannya siapa? Caca. Ya, jadi macam-macam, tanyakan panggilannya dia suka apa. Kemudian ada anak yang daya fantasinya tinggi. Ya, sekarang dia mau menjadi siapa? Menjadi Peter Pan, maka panggilannya siapa? Peter. Besok mamanya menjadi apa? Bentuk. Besok mamanya dipanggil Robin. Ada seperti itu. Ditanyakan pada orang tua. Bukan gangguan jiwa, anak-anak ada masa fantasi. Kalian dulu juga berfantasi, ya kan? Jadi Batman, kasih sarung sini lompat, ya kan? Itu fantasi. Wajar. Tapi sekarang enggak. Oh, sekarang seperti itu dikira kalau itu Pak. Ya, kita lihat, tanyakan nama. Setelah tanyakan nama, ibu saya minta bantuan kerjasama, saya akan periksa anak ibu. Ya, pegang anaknya, Adek. Yang nama tadi AA. Kata suster periksa ya, ini nggak sakit. Kalau sakit bilang sakit, kalau nggak sakit bilang nggak sakit. Ini kenapa ini? Alatnya stetoskop. Kurang aku minum. Stetoskopnya beda ya. Enak banget sih. Iya pasal. Yang gede. Kalau tong spatter, biasanya tong spatter seperti stick es krim. Oh, ini untuk yang dewasa. Kemudian pen light. Ada midline, ini untuk antropometri sekalian. Kemudian ada oximeter. Oximeter jarang, tapi setelah COVID ini menjadi alat yang dibutuhkan. Ada bengkok. Handscoon kalau anaknya mengalami penyakit infeksi atau anaknya ada beberapa anak yang hygiene-nya kurang, maka kita pakai handscoon. Ini hammer, ya hammer kita gunakan pada anak yang lebih gede, pada bayi kita gunakan. Termometer, timbangan jangan lupa. Timbangan ini untuk bayi, untuk yang lebih besar timbangan seperti itu. Kemudian mana ya? Nah, pita ukuran tinggi badan. Itu kan dengan stunting tadi ibu bilang siapa sih yang nggak stunting ya? Kalau nggak stunting tadi semua tampil diri. Kita hanya satu orang yang nggak stunting, yang lainnya stunting atau stunting. Dan alatnya sudah kita siapkan, kita kontak sama anak. Kita sudah lihat observasi, kesadarannya bagaimana? Kesadaran ada apa?
apatis, kemudian delirium, somnolen, mulai dulu baru dari somnolen, Oke. Pada anak ada namanya pediatric gescopomaskel, jadi PCS. Di pediatrik sama, tapi dia responnya kita pada tangisan gerak mata. Kalau pada dewasa kan ada erangan, kalau anak ada tangisan. Yang bedakan di sana. Kesadarannya kita kaji, anaknya sadar atau anaknya mungkin tampak mengantuk atau anaknya tidur. Kalau tidur kita tidak bisa kaji kesadaran. Kemudian kita cek, dahulukan yang tidak menyakitkan supaya dia tidak bisa. Adek, Mas kakak, Jin boleh pegang yang mana dulu? Prinsip yang adalah head to toe, tapi kalau anak sadar dia belum bisa kerjasama, tanyakan kita boleh pegang yang mana dulu. Ya, kaki boleh, tangan boleh atau kepala. Oh dia diam, akan kita lanjutkan langsung head to toe. Head to toe, kepala, rambut. Rambutnya, anak kan ada yang sini ada rambut, sini yang botak. Ya, jadi lihat rambutnya, warna, distribusi dan bagian kulit kepala. Rambut beginiin, mau cabut nggak? Ya. Dan cowok-cowok giniin rambutnya mau cabut nggak? Ya. Kalau boleh cabut, berarti ada kurang ya. Nanti itu bahas masalah dulu. Kemudian distribusinya. Bagian sini ada, mungkin ada rambutnya jarang, atau bagian belakangnya lebat, sininya kosong ya, jarang. Itu lihat distribusi rambut. Kemudian kulit kepalanya, terutama pada bayi. Kalau bayi nanti ada seperti apa sih, kerak itu ya. Nah itu dilihat dan jangan dilepasin, jangan dirobek. Tuh, kemudian kepala anak termasuk kutu, pedikulosis ya. Kutu ada nggak? Kalau kutu, kemudian ketombe mungkin, kemudian warnanya warna pirang, warna merah, warna jagung, warna hitam. Hati-hati kalau temuan ada warna putih bagian depan. Ada beberapa anak bagian depan ada putih sedikit. Nah itu tandain. Ditemukan ada rambut putih di bagian gigi atau bagian parietal atau bagian yang lain. Ya. Kemudian lihat matanya, gerakannya bagus, kelopak matanya otomatis membuka, gerakan matanya kiri kanan bebas. Matanya, taunya dari mana Bu? Anaknya kan nangis kan biar kita kelihatan gerakan bola matanya. Udah, berarti kita cukup mengatakan. Tuh. Kemudian telinganya lengkap dua, letaknya harus sejajar dengan kantung mata bagian luar, sama tinggi. Nih, ya. Ini telinga normal. Normal. Kalau letaknya di bawah atau ke atas berarti ada kelainan genetik nanti. Kita bahas nanti di kronik, anak kronik. Ya ini. Kemudian jarak kedua mata sama, yang simetris. Hidungnya pas di tengah, mata jarak keduanya sama, ini simetris. Kemudian hidung ada dua lubangnya, pasasenya ada. Kita tutup satu, kerasa, tutup yang satu lagi, kerasa. Bibirnya utuh, tidak ada labioskisis atau bibir sumbing. Gusinya utuh, ya. Tidak ada gusi yang sumbing. Palatumnya utuh. Itu kita lihat dulu, kemudian lehernya bergerak bebas. Nah, lalu kita pegang alat. Selanjutnya kita mata, lihat ya. Oke, kita buka. Lihat pupil, kemudian ada sklera. Pupil, reaksi pupil terhadap cahaya akan bagaimana? Mengecil. Akan mengecil, maka kita kena cahaya, reaksi pupilnya atau enggak. Ya. Kemudian lihat iris. Iris yang beri warna mata. Ya. Di iris itu lengkap utuh, nggak bulat. Kalau dalam penglihatan irisnya ada sedikit tonjol atau irisnya tidak bulat, berarti ada masalah penglihatan pada anak. Ya,
Itu iris, itu penting karena itu juga kelainan genetik nanti. Kemudian lihat si sklera putih mata. Putih matanya ini benar putih atau kemerahan atau ada bintik. Ya, bintik hitam, bintik merah. Diberitahu catatan. Kenapa? Pada anak banyak kasus kanker itu berasal dari mata retinoblastoma. Oh, matanya cantik, Bu. Ada tai lalat hitam. Jangan. Ya, cukup ketandain dari hitam. Ini tai lalat atau ini titik atau bakal dari sel karsinoma. Ya, karsinoma kanker. Yang retinoblastoma tadi. Kemudian sama kiri dan kanan pergerakannya. Ya, kiri kanan sudah kita cek. Alisnya sama, tidak ada alis yang menyatu. Ada alis menyatu? Ada. Alis menyatu jadi tanda. Berapa jauh? Alis, hidung sama, hidung pesek. Alhamdulillah kita pesek tapi normal. Ada lebih pesek dari sepeseknya orang normal. Jadi sebenarnya yang pesek normal itu nggak pesek, lebih pesek lagi anak yang mengalami kelainan genetik itu batang hidung nggak ada. Pesek itu yang pesek. Jadi lihat hidung, batang hidungnya ini ada batang hidung. Kalau yang anak yang kelainan itu batang hidungnya nggak ada, benar-benar jatuh. Jadi bawahnya jangan lebar. Masuk ke dalam. Ada dia normal. Sedangkan kita telinga lihat tadi sudah posisi sekarang pina, ya. Telinga bagian luar, si daun telinga tadi kebersihannya, kemudian ada tambahan lubang atau titik atau yang lainnya di telinga. Apa? Lubang. Ya, itu kita perhatikan. Kalau ada tambah lubang misalnya seperti titik Lubang. ya. Tambahan bukan di sini. Ada di sini, ya. Itu kita laporkan. Kenapa? Ada beberapa tanda Ada bayi ditindik. itu yang mengindikasikan kelainan dan masalah gangguan dalam pendengaran. Gangguan dalam pendengaran dan intelijensi. Maka itu kita catat. Tulisan gue Daun telinga bersih atau ada tambahan. Kemudian si lubang telinga. Ya, lubang telinganya. Kemudian selain bersihnya, kemudian kita center, kita lihat apa yang kita lihat? Membran timpani. Oh iya. Membran timpani yang normal itu akan berwarna keperakan. Membran timpani yang tidak normal kita center akan memantukan warna kemerahan. Kemerahan berarti dia ada masalah dalam pendengaran atau dia akan ada jadi tinggal atau ada iritasi atau infeksi. Kalau normal apa? Warnanya? Ya, Gak tahu lagi, gue dengerin kemerahan. Kemudian ada cara yang keluar enggak? Nana atau apa sih namanya kalau telinga? Ada yang berbau, ya. Ada yang hanya cara putih. Apa namanya cara telinga? Kan? Tome. Anak sering batuk pilek, terutama sering batuk pilek itu akan keluar cairan dari telinga. Kemudian habis berenang, masukkan air, kita tanyakan kiri dan kanan. Kemudian ukuran telinga sama nggak kiri kanan? Ukurannya terlalu kecil untuk ukuran kepala atau terlalu besar untuk ukuran kepala? Kalau ini kan simetris kalau kita lihat tuh sebanding kepala yang sekian, telinga sekian, bagus. Ada yang kepala yang sekian, telinganya gede. Ada yang kepala sekian, telinganya kecil. Dia S, Kita catat. gua M. Dia S. Dan kemudian pada mulut. Mulut tadi sudah bibir, palatum. Sekarang kita minta anak, Dek, coba keluarkan lidahnya. Tidak dikeluarkan, bisa nggak dia menjulurkan lidah? Pada saat dia menjulurkan lidah, itu terlalu panjang atau tidak? Ada anak dia menjulurkan lidah, itu panjang banget lidahnya keluar dan kecil. Ya, itu ada keaktifan si saraf di lidah. Kemudian lihat lidahnya, apakah normal hanya satu lengkungan atau ada bercabang atau lidah ular? Ada lidahnya ular bercabang. Ya. Kemudian ada bagian ujung lidahnya ada yang ada rambut. Hitam dan berambut. Itu harus perhatikan di lidah. Coba tuh nangat ada ke rambutnya. Habis ini ya?
Kemudian sudah yang lain di pinggirannya ada putih-putih atau yang normal kemerahan. Apa Ada putih-putih kan? Apa? Nggak tahu. Ada infeksi jamur. putih-putih apa nih? Perhatikan lidahnya. Setelah ada lidah, lihat bagian dalam. Kalau sudah tumbuh gigi maka cek giginya. Gigi susu, ya. Kalau anak gigi susu, bagian mana yang mengalami karies, yang berlubang, yang pecah atau yang besar. Kemudian apakah di mukosa mulutnya ada Riawan. Kemudian apakah terjadi hipersalivasi? Hipersalivasi itu banyak banget air ludah di dalam mulut. Kemudian lihat di ya, tonsil. Kita tekan ya, ini begini ya, bukan begini. Tonsil Nanti itu ini ya, akan amandel ya? masuk si langit-langit. Jadi begini kita tekan. Kalau lidahnya tekan lidah. Ini kelihatan. Kita center, pari pada bagian belakang. Mana gambar mulut ya? Ada di sini beras. Ada di sini. Biasanya di sini ada Di gambar sini mulut. ada gini ya. Ya, Apa kita namanya yang di dalam? di kepala saya Tongsil. tonsil di belakang itu pari kemerahan atau enggak. Kemudian di pinggirnya itu tonsil. Ada enggak pembesaran tonsil? Ini amanda. Ya, atau amandel. Winner amanda. Kemudian pembesarannya itu berada di T berapa? T0, T1, T2, T3, T4. Tuh, sudah bagian wajah, bagian kepala. Merah sudah. Kemudian jangan lupa kalau dia bayi usia 1 bulan yang sakit, ini gede. Kalau bayi lihat sutura, Bebe aja. ya suturanya, Yang mana? dia sudah menutup atau belum sutura sudah saling mendekat, nempel. Kemudian ubun-ubunnya yang di sini, ubun-ubun hanya diraba, tidak ditekan, diraba saja ubun-ubunnya, ada denyutan. Kemudian ubun-ubunnya itu terdapat ceku atau cembung atau datar. Ya, jadi raba aja, jangan tekan, nggak boleh tekan karena sini pusat pengaturan saraf. Raba denyutan, raba hangat. Kalau dia demam kan raba hangat. Kalau dia dehidrasi akan cekung, kita raba akan tenggelam, ya, kesukung. Kalau dia normal dia akan datar. Kalau dia ada peningkatan tekanan intrakrannya dia akan menonjol. Di ubun-ubun. Sutura jangan lupa kita cek. Kemudian ubun-ubun bagian belakang. Dehidrasi. Ubun kecil di sini, kecil kita raba dia akan untuk usia 6 bulan. Raba enggak? Hanya kecil dia. Apa tadi kamu cakap? Dehidrasi. Kepala untuk anak dan untuk bayi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Terus berarti Tidak ada. normalnya apa? Normalnya apa? Untuk refleks boleh sekalian. Refleks Bukan kita pen. boleh dengan kalau anak bisa ngobrol. Kedengaran nggak deh? Kedengaran nggak? Atau kita mungkin Lama banget ya Allah. pendengaran? Ya, pendengaran. Ya, tes pendengaran. Kalau pada bayi kita periksa dengan bagaimana? Coba aja Mas Rita. Oke, ditagih. Apa namanya? Tuh. Ya. Lupa Apa lagi gua. namanya efeknya? Efek moro. Moro ya? Atau berbagai mohon. Iya moro. Ya, atau kita Bujuk. pegang salah menjatuh, ya kan? Yang di TikTok. Tuh. Itu telinga. Soalnya ke leher, kita tadi lihat dia sudah geraknya bebas, berarti kita tidak perlu lihat leher tulang leher. Tidak ada masalah, kita lihat dia bisa menelan, dikasih minum langsung bisa menelan sudah. Nah sekarang kita lihat bisa nggak ada yang ngangkat. Coba deh. Bisa angkat ya. Ada yang diangkat kepalanya jatuh. Itu berarti ada kelainan atau kegagalan pada saraf. Sudah leher sudah,
kalau pembesaran kelenjar otot ini, lihat di sini kelenjar mandibular, kelenjar mandibular, kelenjar maksila ada pembesaran nggak? Pertama pada anak yang batuk pilek maka ini akan membesar, maksila dan mandibular. Maksila dan mandibular. Ya. Kemudian untuk anak yang datang dengan batuk pilek dan sering demam, jangan lupa periksa pembesaran kelenjar limfe di leher. Jadi bersin. Ya, sini. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia ada TB kelenjar. Oh, apa? TB kelenjar. Siapa yang ngomong? Jago. Udah ya. Bahkan Mentalnya mah ada. TB kelenjar. Ini parah gitu bilang. Saya sebesar kaca atau sebesar biji kaca. Tapi jangan pegang terus untuk kita pantau. Kondisi kita ketika dipegang jauh itu tetap kondisi seperti apa. Anak bilang dalam kondisi seperti apa. Itu ada tanda. Alarm tubuh ya. Dan selanjutnya ke Sini yang di belakang. Iya buat apa? Nah itu dicek ada TB kelenjar apa kagak. Pembesaran buat apa? Itu ada TB kelenjar nggak? Dicek kan ya, kan batuk pilek kan dicek ada TB kelenjar. Pakai warna ini kayaknya hitam ya. Muka gue udah jadi kusam lihat. Iya lah gitu. Ngarep warnanya. Bentuk dada. Barel chest. ketiga bentuk dada chest dada burung biasanya di sini akan menonjol ke depan bukan karena pada apapun memang bentuk tulang dadanya menonjol ya chest dibuat seperti tong normal dia agak datar sedikit ini Ya, kalau bentuk dada kemudian lihat kalau pada anak kita harus lihat pertumbuhan payudara bukannya masalah apa namanya pelecehan seksual enggak tapi pada anak kita harus lihat payudara ya bukan pelecehan seksual bukan kita kata enggak karena kalau anaknya belum usia balik atau masih usia di bawah 5 tahun ada pembesaran payudara artinya ada masalah dalam kelenjar ada keganasan. Jadi kalau pada anak itu kalau ada satu aja bagian yang besar itu kita harus cek. Ya makanya kita harus lihat semuanya karena banyak kasus yang tidak teliti pada anak itu baru ketahuan anaknya mengalami kanker, anaknya mengalami dislokasi yang sebagai usia 5 tahun ke atas. Siapa dulu di rumah sakit mana? Nggak tahu dulu batu bidan siapa, bidan si anu, bidannya mana udah pindah. Banyak kasus seperti itu. Ya dadanya bentuknya. Kemudian sekarang kita lihat payudaranya ya. Kalau atau pada bayi ada bayi-bayi yang payudaranya besar. Kalau kalian nanti di maternity nanti ada bayi payudaranya besar. Itu kalau kita pencet itu ada keluar ASI, air susu. Nah itu tidak masalah selama itu dalam 1 bulan akan mengempes. Kalau dia tidak mengempes maka itu berarti ada masalah di kelenjar payudaranya. Nah, jadi itu tidak boleh kita pencet terus pencet enggak. Cukup kita tahu ini isinya ASI udah biarkan karena itu adalah efek dari peningkatan hormon estrogen di tubuh ibu berlebihan ke si bayi. Nanti itu harus hilang sendiri. Payudaranya si anak juga anaknya usia berapa? Usianya belum masuk prabalik atau belum balik maka payudaranya harus datar. Ya. Payudara datar. Pernapasan bayi, pernapasan bagaimana? Abdominal. Lihat gerak turun naik apa dada atau perut. Kalau pada bayi harus turun naiknya perut, yang normal. Pada anak lebih besar, dada. Makanya turun naik harus dada. Anak lebih besar lagi, misalnya toddler itu dada, di atas toddler atau balita atas dia akan torakoabdominal. Maka yang benar adalah dada dan abdominal gantian. Ya makanya kemarin pada saat pemeriksaan fisik bilang ibu ingat dia anak paham sesuai dengan usia. Jadi banyak nih hafalannya. Ya sesuai dengan pertumbuhan. Kenapa? Karena pada bayi yang utama adalah si abdomen.
Maka tunai abdomen dulu, dia akan mengumpat cairan dari paru-paru supaya keluar. Jadi kan nanti pernapasan akan berubah menjadi torakal. Torakal ketika dia sudah di balita, dia akan menjadi torakal abdominal. Itu sesuai dengan kematangan fungsi organ. Setelah itu kita lihat, oh ternyata pernapasannya torakal abdominalnya manusia 4 tahun. Nih, pernapasan yang bagus, ya normal torakal abdominal. Kita lihat perbandingan antara posterior. Ketika dia tarik nafas, ini pengembangan tangan kita normal nggak? 1/1 ini atau begini, ya. Lalu setelah itu baru kita, karena ini harus kalian abdomen perhatikan di sini, ya batasnya ingat, bentuknya datar, cembung atau buncit, atau dia distensi. Distensi itu perutnya datar dan keras, bisa buncit tapi keras. Kalau kalian pegang itu seperti pegang papan, seperti pegang itu distensi. Dan dipegang itu sakit. Kalau anaknya buncit karena kembung, itu biasanya bengkak, ya di sininya. Bengkak. Kalau kita pegang itu agak seperti kita pegang balon. Kayak balon. Kita pegang bisa, kita tekan dikit bisa, tapi mantul lagi. Dia karakter seperti gas. Kenapa? Karena dalam kan usus itu isi gas kan. Kalau kita tekan sini seperti gas. Maka kita pegang. Perbedaannya di mana? Kalau tangan kita lagi mantul berarti itu lebih banyak gasnya. Kalau enggak berarti kurang. Ya. Kemudian kita lihat pusar. Nah, pusar. Kalau bayi baru lahir pasti dia ada tali pusar, ada ikatannya. Kalau ikat tali pusar, lihat warnanya, warna hitam, atau pada baru lahir dia warnanya merahan atau dia warna putih, kekuningan. Kemudian hijau itu infeksi. Hijau infeksi, hijau kuning. Bagian pinggir tali pusar, kalaupun dia sudah lepas, pinggir tali pusarnya akan warna seperti apa? Kalau kemerahan atau kehijauan infeksi, tapi kalau warna agak kehitaman berarti dia sudah mulai mengering. Sampai segitu iya, pada anak sampai segitu warnanya perhatikan. Kemudian ada lagi tali pusatnya yang menonjol atau herniasi tali pusat atau pusat bodong. Nah, ya ada yang menonjol pusatnya, ada kalau di masyarakat ditempel dengan koin ya, koin tempel dengan apa lagi gitu. Lihat pusatnya, ya datar, menonjol, hernia atau dia normal. Selain pusat sudah, kemudian baru kita pegang alat. Jadi pegang alat jangan taruh karena anak nih dia gelisah. Kita harus cepat. Di dada, susah. Gini aja ya, maaf. Agak ini kalau ngomong. Nah dada kita lihat. Ini anak yang lebih besar. Oke, ini anak bayi. Ada 2 ya, ini berbeda. Nah, pemirsa juga pada bayi kan sampai segini dadanya. Kita auskultasi di ICS 2 kiri kanan, ICS 3 kiri kanan, kemudian ke apek. Aslinya tiduran Ya, ICS 2, ICS 3. Jadi tetap di sini. Di 3-nya itu pada si bayi. Ya, ini kan tulang dada, ini sternal. Sternum, ICS 2, ICS 3, kemudian di sini nih kan. Dengan suara paru, ini parunya. Paru bagian depan anterior. Kita auskultasi. Anterior, bagian samping lateral, bagian atas apeks paru, bagian basal, bawah paru. Itu kita auskultasi pada paru kiri kanan. Ya. Bagian anterior depan, basal, atas atau apeks paru di sini, pas di sini, pada anak.
kemudian bagian lateral. Ketika kalau dia mau duduk maka bagian di belakang sama bagian anteriornya, basalnya, kan paru-paru kan di rongga dada. Kenapa? Karena posisi afeknya di atas paru. Untuk apa? Untuk mengetahui kalau dia ada sekret atau sekutu. Sekutu bisa di atas, bisa di bagian depan, bisa bagian bawah, bisa samping, bisa di belakang. Kalau sekutu itu mau di mana dia? Kiri dan kanan. Kalau di kiri tambahannya adalah kita mendengarkan suara jantung. Ya, tadi suara jantung CS2, CS3, kemudian di apeks jantung. Nah, ketika di kiri ini kita hati-hati mendengarnya akan ada dua suara yang kita dengarkan, suara paru dan suara jantung. Maka kalau kita mendengarkan suara jantung, pastikan itu suaranya ada desi duk-duk, ya, itu normal. Suara jantung 1, jantung 2, penutupan dan pembukaan, katup, puspidal, kemudian ada katup alta. Ini kemudian ketika ada suara tambahan, nanti itu artinya ada murmur, ada suara tambahan. Tambahan itu suaranya di awal atau di akhir atau di tengah. Kalau di akhir duk. Kalau di tengah duk. Itu ada masalah di dalam sirkulasi yang berarti. Apakah dia ada masalah di katup atau dia ada masalah di itu di anak Indonesia, karena kita masuk di organ, berarti dia ada kelainan di jantung, ada atrioventrikular, artinya ada celah di antara atrium dan ventrikel. Jantung kan di sini, jadi sini atriumnya ventrikel, kemudian sini ada celah. Ya biasa ada duk sedikit. Jadi ketika mendengar suara jantung harus fokus. Pada anak lebih susah, kenapa? Karena anak nggak mau diam belum lagi suaranya. Jadi mendengarkannya harus fokus. Ini suara jantung, suara paru sama, suara nafas yang kita dengarkan, suara nafas vesikuler itu suara nafas vesikuler, ya. Nah, itu vesikuler. Kita dengarkan di bagian mana? Bagian area paru, bagian depan. Kita bronkovesikuler agak kasar. Nah, itu bronkovesikuler itu beda ke arah bronkus. Pas dengan suara. Kemudian suaranya seperti suara kasar. Itu tracheal kalau kita dengarkan di sini. Tapi yang penting adalah tidak ada suara tambahan seperti itu di suara nafas atau seperti suara air mengalir. Ya, itu artinya ada cairan di paru-paru. Tapi kalau selama suara yang bersih seperti itu berarti artinya paru-parunya normal. Sampai sini paru-paru bisa dipahami. Nah, pada orang dewasa sama seperti itu. Ya, kemudian kalau pada anak yang lebih besar, jadi dulu ya dek. Nah, sama kita tambah ICS 3, ICS 4, ICS 2, ICS 3, kiri kanan, ICS 4, ICS 5. Ya, ICS 5 nanti di sini. Ini kok turun banget sih pelajarannya. Masih di sini ya. Ini turun banget. Nih, sini ya, ICS 2, 3, 4, 5. Kalau di 2 di sini. Itu suara jantung, suara parunya sama, bagian apeks, bagian anterior, bagian lateral, bagian basal, sama paru-paru. Itu suara jantung masih sama, suara paru masih sama, suara nafasnya sama. Oke, ada yang tanya kan? Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Ini akan kalian bawa terus nih. Seumur hidup sampai kalian kerja pensiun ini harus paham. Ini tanya lagi? Enggak? Enggak ada? Oke. Sudah, kemudian pada bayi itu ada puntum proximum. Kalau kita megang pasien bayi puntum proximum, maka di bagian sini ada apa namanya? Papil payudara. Nah, di bawahnya itu ada denyutan. Nah, itu puntum proximum. Kita tempelkan dari sini akan naik turun jadi kita. Itu puntum proximum. Itu kita
kita hitung biasanya itu harus di atas 60 sampai 100 namanya. Kalau ini pelan lama maka dia akan terjadi bradikardie pada jantung. Kemudian kita auskultasi abdomen. Kita inspeksi sudah, auskultasi dan palpasi perkusi. Kita auskultasi abdomen kita bagi atas. Kalian hafalnya bagi 4 kuadran atau 9 kuadran? 4. Oke, kita bermain di 4 kuadran. Ingat, ini diafragma. Kita bagi 4. Ini pusat tempat pembaginya ya. Ini kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri bawah. Kuadran kanan atas di sini ada organ apa? Hepat. Kemudian sininya usus apa? Usus besar. Besar. Di atas di sini ada usus 12 jari ya. Ada yeyunum, ileum, Jejunum. duodenum, yeyunum, ileum, kolon nanti. Sini maka di sini ada hepar, ada usus besar, ada duodenum dan yeyunum di sini. Nah ini kemudian di sini ada limpa, ada ujungnya lambung. Kayak sini juga ada lambung di ujungnya. Kemudian sini ada usus besar, transversum. Kemudian di sini ada jejunum dan ileum. Kemudian kalau dia ke bawah, kanan bawah di sini ada appendicitis. Di sini ada usus besar. Apa namanya? Ascendent, naik. Usus ascendent. Di sini ada duodenum. Kemudian sini ada vesika urinaria. Sebelah kiri sini ada usus descendens, sini ada duodenum. Kemudian di sini kalau untuk wanita sini ada Rahim. ovarium, ada rahim di tengah. Ya. Kemudian di sini ada rektum dan ke bawah ya, bagian dalam. Kemudian kita auskultasi. Auskultasi bandingkan suara usus si duodenum, yeyunum dan ileum tadi kiri. Ya, bandingkan suaranya sama atau tidak. Suara apa Bu? Bising usus. Suara seperti kalian meras pakaian. Nah, itu yang paling tinggi sebelah mana atau yang terendah sebelah mana? 4-4-nya ya. Karena manusia kan ada 4 organ, ada 4 kuadran. Kita auskultasi bandingkan. Kemudian untuk bagian yang terlalu tinggi, coba diperiksa bagian sekitarnya. Oh, terlalu tinggi nih, ada masalah nggak sih? Nggak ada. Itu ya. Kita auskultasi si peristatik tadi. Sudah? Kemudian kita perkusi dan palpasi. Kita perkusi. Oh, nggak bisa naik. Nah, kalau ini suara torak, suaranya agak mendem ya. Nah ini suara torak. Itu suara torak normal. Itu suara torak normal. Misalnya Perkusi 4 badan Enggak, beda. ya, kalau kalian lihat di dada, ya di sini. Kalau pada bayi atau anak jangan kuat. Ini kan karena dia ini ya, dia aja dia udah kedengaran. Suaranya gini. Nah itu suara torak normal. Itu torak normal. Nah, ya itu torak normal. Di atas ini atau di sini. Kalau di sini biasanya karena terunjuk kita suka fokus dia
Tekan. Biasanya kalau kalian biasanya pakainya di jari mana? Ini. Tengah, tekan tengah. Ya ini. Bandingkan suara atas, tengah, bawah, kiri kanan. Suaranya harus sama. Artinya itu ada suara udara. Kalau ada suaranya agak redup berarti situ ada cairan, maka pastikan dengan auskultasi lagi. Ya. Untuk suara di jantung dia akan terdengar redup. Bukan ini suaranya. Nggak ada suara jantungnya redup. Ya, di jantung kita ini redup. Dia redup di jantung. Kemudian di abdomen sama. Sebentar. Ketika kita perkusi namanya sonor, paru normalnya, ya, ini sonor. Kalau abdomen namanya timpani. Oke, ini punggung ya. Nah, ini timpani. Timpani. Jadi suaranya seperti ada udara tapi ditutupin ada lemak. Timpani, semua kuadran itu harus timpani. Kalau dia kembung maka dia akan dengan hipertimpani. Hipertimpani itu seperti kalian ngetuk kaleng. Hipertimpani. Sudah kita auskultasi, sudah kita perkusi, kita palpasi. Tadi udah palpasi hepar pada anak kita angkat posisinya lurus, ya, angkat bagian diafragma, dia turun tarik nafas, kan, di bawah dia naikin, ya, tekan. Terabanya harus kenyal atau tidak teraba, ya. Kalau pada dewasa akan teraba kenyal, biasanya 1-2 jari. Kalau pada anak biasanya pada bagian ujungnya tajam, kemudian agak kenyal, atau bisa jadi dia tidak teraba. Ya, ini. Kemudian lambungnya raba, sakit atau enggak. Kemudian bagian limpa, sama kita angkat. Nah, yang kita raba. Ada pembesaran dari limpanya. Biasanya namanya tidak teraba. Itu. Kemudian pada bayi sama kita angkat untuk hepar dan limpa. Kemudian untuk pemeriksaan ginjal pada bayi, ini bayi yang normal ya, bukan yang dulu, bukan yang tinggi. Ginjal pada bayi itu di samping pusat. Ini. Jadi ini bawah kita pegang di atas, angkat, dari angkat di bawahnya. Kemudian sini kita tekan sedikit. Ini akan teraba kalis ginjal seperti kacang melemping. Sini. Lama-lama dia akan berubah ke belakang. Ginjal pada anak yang lebih besar, maka kita di belakang. Tidak ditanyakan? Fungsi palpasi, auskultasi, inspeksi sudah. Ini nggak kayak ini ya, Cok. Ya. Selanjutnya adalah genitalia. Kalau anaknya normalnya sakit biasa, tanyakan sama ibu anaknya pipisnya berapa kali, ada sakit nggak? Kalau nggak ada berarti kita cukup. Pipisnya ada lubang tambahan nggak? Nanti udah selesai. Tapi kalau dia bayi kita harus periksa. Oke, ini ya, salah. Sunat. Nah, posisinya benar. Ya, kemudian dia ada, kalau laki-laki dia ada penisnya ada yang ada penis, ada vagina, ada hermafrodit. Jadi ini harus dicek. Ya, cek. Iya, ada 2. Ada atasnya vagina, di bawahnya penis. 2 ada. Jadi dia cewek atau cowok, dia nggak tahu. Oh ya, ada itu ya. itu ya.
Kalau laki-laki ada penis, Kelana kemudian ganda. pastikan tarik si kantong. Kalau dia belum sunat, si kulitnya ditarik. Pastikan lubangnya ada di tengah di ujung. Pertama cewek. Ya, kalau ini harus ditarik kulitnya kalau dia belum sunat. Pastikan memang ini lubangnya hanya satu di ujung. Kalau ada yang ketika ditarik kulitnya ini ada lubang tambahan di bawah atau di samping. Sudah saya laporkan. Nah, kalau dia ketutup kulit kan lubangnya ketutup, nanti rembes, infeksi. Jadi nanti kalau lubang ini kan garam, itu isi garam. Dia ada kulit, maka dia akan nempel menutup garamnya mengkristal, nanti jadi tempat persaranya kuman, gatal. Jadi pastikan dia lubangnya satu depan, kita tarik kulitnya, maka sini tidak ada lubang tambahan di sepanjang si batang penis, termasuk sampai di pangkal. Nah ini kebanyakan lupa ada di pangkal. Di pangkal ini suka ada kasus itu lubang tambahan, epispadia atau hipospadia. Epis dan hipos, lubang tambahan. Makanya pada pasien-pasien yang mengalami epispadia dan hipospadia tidak boleh disunat dulu, karena kulit ini nanti akan digunakan untuk menutup di lubang. Ya. Kemudian pastikan ini skrotumnya itu memang 2, kemudian sudah turun atau belum. Ya, karena ada ini alatnya nggak ada ukur besarnya si skrotum tadi, testis tadi turun atau tidak. Apa ada yang turunnya setengah, ada yang belum turun, terkait dengan hernia. Ukur bijinya Hernia. udah turun apa belum? Gimana nggak tahu udah turun masih Oh itu makanya kan tadi nggak ada Kalau dia alatnya. belum turun, misalnya kita 10 sampai 2 tahun, dia akan terus menurut gravitasi. Tidak boleh ditekan. Tidak harus terus ditekan di sini, dia kan biasanya tekannya akan turun. Kalau tukang pijet atau dukun-dukun santet. anak ya, anak, biasanya kan dia akan tekan tuh di sini ya, dia turun gitu ya. Kalau secara medis tidak dianjurkan begitu, dia akan turun secara gravitasi. Tapi kalau tidak turun, dia akan nanti di operasi akan diturunkan gitu. Tapi kalau secara tradisional, ibu berbaca hasilnya secara penelitian. Namun kalau hasil empirisnya memang mereka menekan itu akan turun. Tapi ibu nggak tahu itu analisisnya seperti apa. Ya kalau secara medis seperti ini. Ya ini pastikan. Kemudian warna si kulit skrotum rugenya ini bisa menentukan usia berapa si bayi lahir. Banyak bayi-bayi yang lahir karena MBE malu dibilang prematur. Prematur tapi si warna ruge ini semuanya jelas menunjukkan dia matang. Rugenya banyak, Why? warnanya gelap, ini berarti bayinya cukup bulan. Jadi dari saya tipu, orang tua bilang prematur bu, ini sekian bulan, kita lihat cek bohong. Kamu Makanya berbohong. saya bohong. Saya. Untuk kemudian anus, lubang anus ini harus dicek. Kalau dia Kecil nanti banget, bool. bisa normal, bisa ayahnya biasa seperti apa, kalau biasa gede-gede gini-gini berarti normal. Ada kalau ibu ayahnya seperti apa, kecil-kecil kayak pita, atau kecil-kecil kayak embek, hati-hati itu berarti ada masalah di anusnya. Ada mimpi memang ada, tapi ternyata itu ada masalah di anus. Ada Iya, ada masalah di anus. kecil. Ada masalah di Itu ada masalah di sini, tainya ada kayak diskop, embek, biasanya di kayak letak pita-pita di kan. bagian anus. Yang kayak boba. Kemudian untuk bayi yang perempuan, ini yang perempuannya, perempuan kita coba dulu ya. serem banget. Emang begini ya. Perempuan, kalau dia bayi, maka kalau bayi seperti ini 1 bulan masih labio minoral lebih besar dari mayoral, jadi tentu agak aneh. Di dalam lebih besar dari luar, gitu sih bagiannya. Sama kelamaan dia akan normal, labio minora akan mengecil, mayora akan membesar, ya, menutupi yang minora. Kemudian di sini ada klitoris yang ini tadi. Kalau pada pria dia menjadi penis, kalau pada wanita dia klitoris. Maka di sini kita lihat kalau ada yang hermafrodit tadi yang bilang dia punya klitoris, dia punya penis. Jadi ada 2. Ini cewek atau cewek kita nggak tahu. Karena nanti dia akan berkembang sesuai dengan usia, yang mana lebih dominan. Kemudian ada vagina. Nah hati-hati letak vagina, kebanyakan kasus
pemasangan kateter pada anak perempuan merusak vagina. Hati-hati, banyak kasus terjadi sehingga anaknya bilang tidak terawat. Maka itu menjadi tanggung jawab dosa seumur hidup loh, tugas. Hati-hati, harus tahu banget, tahu benar di mana letak si kencing ya, lubang kencing, saluran kencing dan vagina itu berbeda. Jangan salah masuk, banyak kasus itu salah masuk, nggak apa-apa Bu, ini masih baik, bohong. Banyak kasus bohong, itu tenaga medis, mau dokter, mau perawat, banyak yang salah. Hati-hati ya, banyak kejadian. Itu, pastikan di atas ya, ada klitoris, kemudian ada lubang kencing apa namanya? Uretra, di bawahnya ada vagina, kemudian perineum, baru anus kalau pada wanita. Bu, atasnya di atas itu bukan vagina, di atas klitoris, kemudian uretra, baru vagina, baru perineum, baru anus. Ya, hati-hati. Karena sama-sama lubangnya berdekatan dan bentuknya sama. Hati-hati. Ini kemudian sama anus sama. Yang penting dia adalah pada wanita apakah ada prosekret. Kalau anaknya lulusan sekolah biasanya dia nggak akan memeriksa, tapi tanyakan apakah sudah ada prosekret atau belum. Artinya tanda pubertas. Kemudian apakah ada gatal, baik perempuan ataupun laki-laki. Kemudian gatalnya kapan? Gatalnya pada siang hari atau malam hari. Kalau misalnya pada malam hari berarti dia ada cacing pita. Kemudian perhatikan kulit di sekitar selangkangan ada iritasi kemerahan atau jamur. Kemudian tulang punggung sama tulang punggung harus lurus. Bentaran. Anak berdiri atau duduk. Nah, duduk. Tulang punggungnya harus lurus. Bu, lurus Bu. Pastikan dari atas kita telusuri. Bawah. Ya. Itu. Kemudian kaki sama panjang. Kemudian gerakin lututnya. Yang ini ya, nah kita tes ini sendi, tapi lagi ngapang panggul, suara kiri kanan dan sendi lutut. Gerakannya ada sakit, ada krepitasi nggak? Karena nanti dia akan ada hubungan dengan Barlow. Ya, segmen pinggang ke bawah. Kalau ada Barlow positif nanti dia jalannya pincang atau kakinya panjang sebelah sehingga nanti tulang punggungnya bengkok. Kemudian untuk bayi yang lebih besar, bayi selain tulang punggung tadi, tulang belakang, ada tanda mengolian spot yang kebiruan di bokong. Mengolian spot memang ada, tapi nanti akan hilang sesuai dengan bertambah usia sampai dengan usia 5 tahun akan hilang. Kemudian kita galang tes, kasih dia akan beli. Ya, kita gini dia geli atau kita gini dia ikut. Gue balas ya. Itu berarti respon secara pusat dari atas ke bawah bagus. Kalau beli Sudah, oke. Itu pemeriksaan fisik. Kemudian pada anak yang lebih besar, tes berjalan, tes berdiri, keseimbangan berdiri, angkat kaki. Ya, bisa nggak dia? Tanpa begini, nggak jatuh gini. Ya, berdiri. Dari kanan, kemudian melompat dua kaki, ya melompat dua kaki, kemudian jalan garis lurus. Kan ada yang jalan garis lurusnya begini, samping. Garis lurus harus benar lurus, tanpa melihat. Kalau dia ke samping, berarti diganggu keseimbangan. Ganggu keseimbangan, dia nggak akan bisa bawa kendaraan. Pasti jatuh. Gak akan bisa bawa kendaraan, kemudian pasti dia akan cenderung miring.
Jenggot. Ada saraf bagian kanannya agak lemah. Ini yang diolah. Jalan, tes keseimbangan. Ya itu yang paling penting untuk imunisasi anak dan bayi yang normal. Gendongannya bisa pakai. Berapa ya? Ya makanan. Capek? Silakan ya mau ke toilet dulu. Lo masuk dulu. Ini gimana nih di stop? Matiin aja. Takut hilang ya? Matiin aja.